Khotbah saya hari ini hanya tujuannya satu, mempersiapkan saudara supaya siap berpuasa. Judul khotbahnya adalah seni mengecilkan diri sendiri. Asik. Ada yang ingin kelihatan lebih kecil tahun ini? Wow, luar biasa. Yohanes 3 ayat 30, saudara, saya senang sekali hari ini gitu ya. Karena kita nyandak baku atur dengan tim IJN gitu ya. Dan keluar lagu yang cocok dengan firman Tuhan. Memang kita kalau satu roh luar biasa gitu ya. Tidak ada yang kebetulan, semuanya kebenaran. Amin. Yohanes 3 ayat 30 bilang begini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sudah tahu ya siapa yang ucapkan ini? Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar. Sudah di tengah-tengah keinginan dunia ini yang ingin kita membesar, kita menjadi yang terutama, kita menjadi yang terdepan gitu ya. Masuk sebuah pengajaran yang agak berbeda, yang berani berkata, ia dalam arti Yesus, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Perhatikan kata harus. Ada sebuah keharusan. Artinya tidak boleh tidak untuk mengecil. Biarkan Yesus yang makin bertambah dan kita yang makin kecil. Enggak mudah saudara-saudara. Dibutuhkan keahlian khusus. Makanya saya bilang seni mengecilkan diri sendiri. Kenapa disebut seni? Karena gini, kita bisa tahu kapan kita maju, kita bisa punya strategi untuk berkembang. Tetapi kapan kita memutuskan untuk mengecilkan diri sendiri, untuk kita menarik diri sebentar. Itu hanya orang-orang yang punya kepekaan khusus. Ia harus makin besar, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. 1 Petrus 5 ayat 5-6 bilang begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kitab 1 Petrus pasal 5 sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Kita harus saling merendahkan diri seorang dengan yang lain. Artinya kita harus pandai untuk mengecilkan diri kita sendiri, bukan mendominasi. Dan dia dengan sangat terbuka bilang, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dia langsung membedakan Allah akan berdiri di mana. Kalau ada orang yang congkak dan orang rendah hati, maka dia bilang Allah akan berdiri selalu berlawanan dengan orang-orang yang congkak atau tinggi hati. Tetapi Allah selalu berada di posisi orang-orang yang rendah hati. Karena itu, karena Allah memposisikan diri akan berdiri bersama-sama dengan orang yang rendah hati, maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Maksud dan tujuan supaya merendahkan diri sebenarnya adalah supaya kita ditinggikan, tapi ditinggikan dengan cara Tuhan. Bukan meninggikan diri sendiri, tetapi bagaimana kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita. Kalau Tuhan yang mengangkat kehidupan kita, sikut orang kanan dan kiri, siapa yang berani turunkan kamu kalau Tuhan yang tinggikan? Amin. Tapi kalau saudara bisa naik dengan kekuatan sendiri, dan saudara merasa saudara bisa melakukan semuanya sendiri, oh ini karena kita pe usaha, oh ini karena kita pe strategi, oh ini karena kita pe kepandaian. Saudara tinggal menunggu waktu, saudara pasti akan jatuh. Saudara pasti akan direndahkan, kata firman Tuhan.
Tapi kalau saudara merendahkan diri, saudara pasti akan diangkat oleh Tuhan. So selamat datang dalam suasana. Nah salah satu cara saudara-saudara, salah satu cara yang sangat alkitabiah untuk merendahkan diri adalah berpuasa. Sama-sama bilang berpuasa. Wow. Ini berpuasa adalah praktek disiplin rohani gitu ya, yang paling jarang dilakukan. Berpuasa adalah praktek disiplin yang mungkin paling akhir akan kita pilih gitu ya. Jarang dilakukan, tetapi sesungguhnya itu yang paling powerful dari semua disiplin rohani yang diajarkan di Alkitab. Nah, saya paham kalau saudara dengar kata disiplin, saudara punya muka agak kurang bahagia gitu ya. Karena semua orang rata-rata gak suka dengar kata disiplin. Tapi kata disiplin punya efek negatif di otak kita. Tapi sebenarnya kata disiplin itu lebih gini, supaya saudara senang mendengarnya, itu sebenarnya bagaimana kita mengubah pola. Meninggalkan pola lama, membangun pola baru. Itu disiplin. Kita memaksakan kita melakukan sesuatu yang menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu namanya membuat pola baru. Kita ini adalah produk dari pola-pola hidup kita. Kita sekarang, berat badan kita, tinggi badan kita, kecerdasan kita, itu adalah produk dari pola-pola kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami hal yang baru, kita harus mengubah pola kita. Dan kata disiplin kita kenal gitu ya, kata disiplin ini muncul di dalam diri kita. Karena kata disiplin ini sebenarnya merusak pola-pola kebiasaan kita. Dan kita kebanyakan kurang suka karena kurang nyaman. Ya. Jadi kita gak suka bilang disiplin rohani, tetapi saudara-saudara, Alkitab memang mengajarkan kita perlu mengubah pola kita. Kita perlu mendisiplinkan rohani kita supaya kita makin kuat. Nah, untuk itu Tuhan mengajarkan puasa. Dan saudara tahu, hampir semua agama di muka bumi ini mengajarkan puasa. Sedemikian powerfulnya puasa itu. Saking powerfulnya saudara-saudara, ketika Yesus berpuasa, iblis ingin membatalkan usaha Yesus itu. Dan dia menghadapinya face to face. Dia seperti sudah kehilangan akal bagaimana membuat supaya Yesus tidak puasa. Biasanya dia main trik, saudara-saudara, dia membisikkan sesuatu, dia punya strategi, dia pakai tangan orang lain. Tetapi ketika Yesus berpuasa, dia tidak punya pilihan lain selain berhadapan langsung dengan Yesus untuk membatalkan puasa Yesus. Sepenting itu saudara-saudara puasa. Saya gak tahu saudara masih berpuasa apa enggak. Atau berpuasa. Tapi saya cuma ingin, nah di kita di Alkitab juga diajarkan berpuasa. Tapi puasa yang diajarkan Alkitab itu beda dengan puasa yang diajarkan oleh agama-agama lain. Mari kita lihat supaya kita gak salah ketika berpuasa gitu ya. Yang pertama saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2-3, begini firman Tuhan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Siapa mereka? Jemaat Tuhan. Ketika jemaat Tuhan berdoa dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2-3 menunjukkan bahwa Rasul Paulus pada waktu itu berdasarkan arahan Roh Kudus mengambil keputusan untuk mengutus Barnabas dan Saulus. Rasul Paulus berdasarkan arahan Roh Kudus mengambil keputusan. Jadi gini, Roh Kudus berbicara kepada jemaat yang sedang berdoa. Nah, saudara mesti ingat posisi pada waktu itu Rasul Paulus itu kurang disukai. Karena dia punya kerasulan pada waktu itu diragukan.
Kalau murid-murid yang lain mereka memang diangkat oleh Yesus sendiri. Tapi Rasul Paulus kan beda. Rasul Paulus di dalam pasal 9 gitu ya, 4 pasal sebelum dia baru berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaannya itu gak disaksikan oleh murid-murid yang lain. Hanya dia dengan Yesus. Jadi murid-murid ini lu beneran rasul apa enggak sih gitu ya. Jadi mereka ada di tengah-tengah kebimbangan. Lalu kemudian jemaat berdoa dan berpuasa. Ingat latar belakang Rasul Paulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Jadi ketika melihat dia bertobat, jemaat mula-mula berpikir begini, kaki-kaki dia cuma pura-pura kok, dia mau bunuh 4 orang. Dia mau cari tahu orang ada di mana semua. Karena kekristenan pada waktu itu kekristenan yang sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian mereka berdoa, inilah. Waduh. Mereka berdoa, berpuasa. Dan ketika mereka berdoa dan berpuasa, Roh Kudus menyatakan kepada jemaat, bilang begini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Itu clear. Masalah langsung selesai, keputusan langsung diambil. Barnabas dan Saulus ditentukan untuk menjadi bagian dalam pelayanan misi para rasul pada waktu itu. Jadi berpuasa menolong kita mengambil keputusan yang sesuai dengan rencana Allah. Bilang amin. Salah satu persoalan terbesar kita di akhir zaman ini adalah sulit mengambil keputusan yang benar. Dan kita lihat hidup kita ini adalah produk dari mengambil keputusan yang salah. Orang ini jago mengambil keputusan yang tidak tepat, keliru. Entahkah terburu-buru, entahkah terlambat. Tetapi begitu terus saudara-saudara. Dan kita kemudian menyesalinya, bertobat lagi dan lain-lain sebagainya. Saudara bayangkan kalau saudara dalam mengambil keputusannya tepat. Karena sesuai dengan. Nah, sebuah keputusan dinyatakan tepat atau tidak kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan, amin. So daripada saudara salah mengambil keputusan, sebaiknya saudara berdoa dan berpuasa kalau saudara sedang membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan. Apalagi keputusan yang permanen. Bilang amin. Kita harus, khususnya dalam hal-hal mau kawin, permanen itu. Betul enggak? Orang kan enggak jawab puasa kalau mau kawin. Ada diet. Masih bagian dari mengecilkan diri. Tapi untuk sebuah keputusan besar dalam hidup, you better asking God. Fasting, berpuasa. Ada amin. Gini, sangat mungkin bagi kita saudara-saudara untuk meminta arahan dari Tuhan. Sangat mungkin. Ruang untuk meminta direction dari Tuhan itu sangat luas di depan kita. Tapi kan kita jarang pakai Roh Kudus. Kita lebih cepat bertanya kepada ChatGPT daripada bertanya kepada Roh Kudus. Which is sampai hari ini saya masih yakin sih Roh Kudus lebih pintar dari ChatGPT. Amin. Cuman masalahnya gini, Pastor, ChatGPT lebih cepat menjawab dari Roh Kudus. Orang ketik sekarang, keluar DP jawaban sekarang. Kalau Roh Kudus lain kali cuma jawab diam. Itu DP masalah. Karena diamnya Roh Kudus itu juga sebuah jawaban, guys. Amin. Jangan paksa dia mau bicara. Kalau memang belum waktunya dia tidak akan bicara. Dia hanya akan berbicara pada waktunya. Cuma kita aja yang suka diomongin terus. Oke saudara-saudara. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Supaya kamu ditinggalkan pada 1 Petrus 5 ayat 5. Kita mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa. Haleluya. Jadi ambil keputusan. Berpuasa untuk membuat keputusan penting. Yang kedua saudara-saudara. Untuk apa kita berpuasa? Kita berpuasa untuk mengontrol diri kita. Sama-sama bilang mengontrol diri kita. Menguasai diri. Haleluya.
Siapa yang punya masalah dengan kontrol diri? Hah? Rata-rata orang semua. Ada yang pintar menguasai emosi, tapi dia tidak pintar menguasai tubuhnya, makan. Dia ada yang pintar menguasai spiritual gitu ya, dia taat rohani, tapi dia nggak disiplin soal yang lain gitu ya. Ini berbahaya. Kita harus mengontrol seluruh tubuh kita. Amin. Nah, saudara tahu otot yang paling kuat di seluruh tubuh manusia otot apa? ChatGPT, saudara boleh tanya. Saya kasih tahu ya, karena saya suka tanya, otot rahang. Ini, dia tuh bisa mengunyah katanya, non-stop. Tung. Bener gak sih otot rahang? Saya pikir otot paha gitu ya, ternyata otot rahang. Otot yang dipakai untuk makan dan bicara. Dan kalau ada orang yang bilang begini, bertanya begini, Pastor, oke dang, bagaimana cara berpuasa? Ada yang tahu cara berpuasa saudara-saudara? Stop makan. Stop. Ya itu toh, saudara Ota bilang. Gimana cara berpuasa? Stop makan. Orang menghentikan, orang mengistirahatkan, orang punya otot yang paling kuat supaya dia bisa, kita nggak makan, kita juga jarang bicara, kita nggak bicara kalau nggak penting. Self control, kita menaklukkan otot terkuat yang ada di tubuh kita, otot rahang, dan memilih untuk memasukkan diri dalam kehendak Tuhan. Asik. Sudah tahu transformasi terbesar dalam hidup seseorang gak pernah terjadi di KKR. Di ibadah raya mungkin sedikit. Tapi saya yakin dalam doa puasa itu sering. Bahkan begini saudara-saudara, saya yakinnya. Mungkin kalau ada kesempatan angkat tangan, saudara mau angkat tangan. Bahwa ada di antara saudara-saudara sekalian yang sampai hari ini masih bergereja, masih setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah diombang-ambingkannya saudara dengan berbagai macam persoalan, saudara masih memutuskan untuk tetap balik ulang di gereja, melayani Tuhan lagi. Saudara sudah disakiti, saudara sudah ditolak, saudara sudah mengalami berbagai macam tekanan kehidupan, dan saudara masih memutuskan untuk, karena apa? Karena mungkin saudara pernah di dalam doamu, dalam tangismu, dalam puasamu, engkau mendengar Tuhan berbicara dan engkau berkata ya, dan dengan ya itu engkau masih ada di hadapan Tuhan saat ini. Rasa menangis karena kita salah satu itu. Dapat rasa kayak di dalam doa dan puasa Tuhan berbicara. Tuhan menguatkan hati kita. Tuhan menuntun kita di dalam doa. Dan doa itu, sifat doa itu begitu permanen dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita masih tetap melayani Tuhan. Adakah yang mau bilang amin di sini? Amin. Saudara pernah merasa sebuah momentum saudara dengan Tuhan ketika saudara menyembah Tuhan di dalam doa dan puasa gitu ya. Dan Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara, hanya saudara yang tahu. Saudara yang dan ketika saudara menerima firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu, saudara berkomitmen kepada Tuhan. Dan mulai hari itu hidup saudara diubahkan karena komitmen saudara kepada Tuhan. Ketika saudara mau coba lari, ketika saudara mau coba jalan miring, komitmen itu menarik kembali. Terjadi, diawali di ruang doa dalam penyembahan kepada Tuhan. Bahkan bukan KKR yang dipimpin oleh pendeta luar negeri. Bahkan bukan dalam setting ibadah raya yang dipenuhi dengan sound system, lighting dan lain sebagainya. Hanya sebuah komitmen untuk berdoa puasa, dan kemudian Tuhan menjamah saudara, mengubahkan hidupmu secara permanen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang melakukan. Karena ketika saudara berdoa dan berpuasa, saudara, Tuhan melepaskan kuasa supranaturalnya untuk bekerja di dalam diri saudara. Coba saudara puasa. Yang ketiga, puasa. Puasa itu berarti keluar dari zona nyaman.
Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Oke, saudara tahu ya Daniel memutuskan tidak memakan makanan raja. Which is dia nggak minum anggur juga gitu ya. Jadi dia nggak makan, dia makan gula, dia nggak makan tepung, dia cuma makan sayur, buah seperti itu. Nah, pastor, kong torang mau berpuasa nanti bagaimana? Saudara berpuasa kali ini menurut saya itu terserah saudara mau bagaimana. Tapi saudara mulai keluar dari zona nyaman saudara. Kalau saudara nyamannya dengan nasi, saudara mungkin bisa berpuasa dengan nasi. Kalau saudara nyamannya dengan, saya puasa masih minum saudara-saudara. Kopi juga saya minum. Jangan hakimi saya gitu ya. Saya puasa sambil minum air dan minum kopi hitam, ya pakai gula. Karena kan puasa selalu puasa gula. Jadi puasa minum kopi, suka-sukanya kita. Jangan menghakimi. Nah, saudara juga, menurut saya saudara bebas menentukan kita mau puasa apa. Itu ya. Tapi itu antara saudara dengan Tuhan. Saudara, ini bukan soal semata-mata tidak makan, tapi sebuah komitmen yang lahir dari hati. Tuhan, ini saya mau lakukan untuk Tuhan. Saya mau keluar dari zona atau tabiat saya atau kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan saya. Saya mau coba bangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Yang menuntun saya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa pastor kalau orang puasa itu selalu no karbo? Ya karena kalau saudara mau mengecilkan diri, yang saudara harus cut off pertama-tama adalah karbohidrat. Tapi pastor, saya juga gak boleh jahat ya gitu ya. Karena gak semua jemaat gemuk seperti pastornya. Ada juga yang kurus. Pastor, kita kalau mau puasa karbo habis kita daging ini gimana? So terserah saudara mau puasa seperti apa. Antara saudara sama Tuhan aja. Amin. Saudara mau puasa nonton bola, saudara mau puasa main TikTok, apa aja yang sudah mengganggu saudara dengan Tuhan, kalian bisa komitmen sama Tuhan. Komitmenkan sama-sama. Amin. Mau puasa apa? Saudara rencana? Puasa berbelanja. Wih, bahagia bapak-bapak. Haleluya. Akhirnya Tuhan menjawab doa. Puasa berbelanja. Menarik juga. Sounds good. Rupa kita saudara-saudara berbelanja itu untuk menenangkan jiwa. Mungkin perlu dipikirkan untuk menenangkan jiwa dengan pola yang baru. Selain berbelanja. Cuma kita di sini yang berbelanja untuk menenangkan jiwa. Oh iya, memang kita agak lain. Keluar dari zona nyaman itu maksud dari puasa. Seperti Daniel. Jadi kalau no karbo, jadi itu yang gereja kasih nanti saudara itu cuma tuntunan. Hanya petunjuk ini. Tapi kalau saudara mau makan nasi, monggo silahkan gitu ya. Cuman mau kurangi pastor, mau lebih banyak makan nasi juga tumbuhan. Itu biji-bijian juga gitu kan. Ya tergantung saudara mau seperti apa. Tapi saudara harus memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mengecilkan diri saudara. Amin. Melepaskan zona-zona nyaman saudara yang mengikat saudara. Sehingga saudara stuck dan tidak bisa maju lagi. Pola-pola lama yang seharusnya sudah ditinggalkan itu harus dihancurkan, diganti dengan pola baru. Mengapa kita 21 hari enggak 40 hari? Mengapa kita 40 hari enggak 21 hari? Karena untuk menghancurkan sebuah kebiasaan dibutuhkan 40 hari yang konsisten. Amin. Semangat saudara-saudara. Nehemia pasal 9. Mari kita lihat saudara-saudara. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian pada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari.
Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebaya dan seterusnya. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel dan seterusnya. Mereka berkata, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Nehemia pasal 9 menunjukkan bagaimana kita berpuasa. Mereka dikatakan berpuasa selama 1/4 hari. 1/4 hari itu bisa 1/4 siang. Bisa juga 1/4 dari 24 jam, which is 3 sampai 6 jam. Tapi Alkitab menyatakan apa yang mereka lakukan di sana. Mereka melakukan pengakuan dosa. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka menyanyikan kepujian dan selama 3 jam saudara-saudara mereka belajar firman Tuhan. Itu yang kita lakukan kalau kita puasa. Sebagaimana Nehemia pasal 9. Baca Alkitab kita. Masuk di ruang pengakuan kita. Kita masuk, kita terbuka sama Tuhan. Kita jangan salah loh saudara-saudara. Kita kadang pandai juga menyembunyikan segala sesuatu. Kita pikir Tuhan tidak akan tahu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, mari kita datang terbuka kepada Tuhan. Minta Tuhan membersihkan sampai di jurang-jurang hatimu yang gelap itu. Minta dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Bangun, puji Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, hanya memuliakan Tuhan, hanya membesarkan nama Tuhan. Stop membesarkan saudara artis-artis itu. Dona ndak jase makan pak saudara-saudara sekalian. Dong jase habis saudara pedoi. Saudara tapi harus ada selama 40 hari saudara meninggikan dan memuliakan Tuhan. Goodbye Park Sujon. Puji Tuhan kalau ndak mengerti. Jadi ketika berpuasa saudara-saudara sikap hatinya begini. Saya ingin mengejar Engkau Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Engkau. Saya ingin Engkau memeriksa hidupku. Dan mengikatkan diri saudara dalam perjanjian. Nehemia pasal 9. Ujungnya berdasarkan semuanya itu kami mengikat perjanjian yang teguh. Ayat 38. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh. Yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami. Orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Jadi ketika saudara berdoa dan berpuasa, saudara menyembah Tuhan, saudara baca firman Tuhan, sesudah itu saudara terikat dalam sebuah perjanjian yang baru. Bilang amin. New covenant. Saudara punya keputusan yang baru, yang termeteraikan yang baru. Saudara bayangkan ya, kita lagi berpikir, berandai-andai. Bayangkan kalau semua Metro Church dengan semua satelit berdoa dan berpuasa seperti ini setiap hari selama 40 hari. Saudara bekerja tapi saudara ada pakai headset menyembah Tuhan. Saudara bahkan ke toilet berbahasa roh saudara. Dan kita semua melakukannya saudara-saudara. Oh luar biasa saudara, hari Minggu ibadahnya. Saya yakin saudara akan merasakan sebuah perbedaan. Ada seperti pasukan yang dibangunkan untuk bergerak tanpa takut menguasai bumi ini. Bilang amin saudara-saudara. Wah kalau ini jadi sebuah kegerakan bukan hanya dilakukan oleh pastoral, ketua-ketua CG leader, tetapi saudara atas kehendak dan kesadaran sendiri. Tuhan saya mau berpuasa, saya mau masuk sebuah pola yang baru lagi dalam hidup saya. Saudara-saudara, it will be powerful. Kita harus satu hati. Mari orang lakukan bersama-sama. Dan kuasanya pasti kerasa. Nanti tanggal 23 masih ada banyak hari untuk saudara mempersiapkan hati dan jiwa saudara. Itu akan membuat kita makin rendah hati saudara di hadapan Tuhan. Ketika kita haus akan Tuhan, ketika kita lapar akan Tuhan. Saudara bayangkan satu jemaat dikuasai dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, lapar akan hadirat Tuhan, selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan membersihkan pikiranmu.
Tuhan akan memberikan engkau jalan, menuntun engkau. Firman Tuhan kan pelita bagi jalan, dia akan menuntun. Dan ada banyak keputusan besar yang bisa diambil dalam ketenangan jiwa dan keteduhan hati. Saudara gak emosional dalam ambil keputusan. Saudara gak reaktif lagi. Saudara mengambil keputusan berdasarkan tuntunan Tuhan. Sikut orang kanan kiri, seberapa kerennya sih hidup kayak gitu. Hari apa ya Rof, orang pergi Panesta. Ya, kita ketemuan motor next lagi di apa ya, lagi di bengkel. Pas sampai di sana, saya bilang Rofi turun, saya nggak ngerti mesin. Jadi Rofi turun, mungkin dia juga lebih nggak ngerti, tapi karena saya suruh turun dia turun lagi. Ngerti atau enggak? Sedikit. Nesta bilang begini, Nesta tuh dulu kerja sama Dani gitu ya. Dia bilang gini, Pastor, ini motor ini udah rusak. Imar ini bukan yang pertama ya Pastor. Dia kok so pernah kering akang oli. Kita tahu dari mana? Dari DP bentuk ini. Apa dia angkat itu sebuah alat, apa namanya itu. Jadi kelihatan dia, oh, ini dang so ada DP lem-lem. Ini pernah kering akang oli. Lalu Rofi bilang begini, oh iya waktu zaman pastor ini pernah dia memang kering akang oli. Makanya so diperbaiki. Menarik saudara-saudara. Kering akang oli. Pelumas. Rusak seluruh engine. Motor gak bisa jalan lagi. Kalau dalam hidup kita saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah urapan, itu yang dilambangkan dengan minyak, maka seharusnya Roh Kudus itu adalah spiritual engine kita dong. Amin. Dan saudara percaya gak di Alkitab mengajarkan bahwa kita juga harus minta oli baru. Jangan sampai saudara-saudara tuh oli kering. Ayo. Orang harus minta urapan baru. We need new anointing, new oil. Salah satu kesalahan kita berpikir adalah urapan itu cuma satu kali. Oh, satu kali diurapi, satu kali sampai selama-lamanya. Saudara dengar baik-baik. Raja Daud itu 3 kali diurapi pakai minyak. 3 kali, bukan cuma satu kali. Yang paling terkenal itu adalah Samuel mengurapi di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu lalu mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itu pertama kali diurapi saudara-saudara. Dan Tuhan sudah berkuasa dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi sesudah diurapi pertama kali guys? Bapak Ibu? Oh saudara-saudara, dia diburu. Dikejar oleh Saul. Tinggal di gua. Dia gak tinggal lagi. Dulu dia tinggal di padang. Sekarang dia tinggal di gua. Dihianati. Hidup tanpa kepastian. Hidup dalam pelarian. Itu Raja Daud sesudah dia diurapi pertama kali. Jangan berpikir kalau kita diurapi Tuhan kita dapat kemudahan. Bukan. Urapan yang pertama itu berarti kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan orang yang diurapi itu harus siap diproses oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Yang kedua saudara-saudara, Daud diurapi. Di 2 Samuel pasal 2 ayat 4 diurapi oleh orang-orang Yehuda. Kemudian datanglah orang Yehuda dan mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi sebelum Daud menjadi raja Israel, dia menjadi raja satu suku dulu, suku Yehuda. Waktu itu Saul sudah mati. Belum seluruh Israel. Jadi dia diurapi dulu untuk skala kecil. Jadi sesudah diurapi oleh Samuel dengan urapan yang pertama, dia menjadi raja di Yehuda, raja kecil dulu gitu ya, untuk supaya dia istilahnya oleh Tuhan coba dulu di bagian ini. Dia sudah punya posisi, dia sudah punya pengaruh, tapi belum seluruh panggilan dan rencana Allah digenapi dalam hidupnya. Luar biasa dia saudara. Baru urapan yang ketiga. Ketika dia diurapi 2 Samuel pasal 5 ayat 3. Lalu seluruh tua-tua Israel datang kepada raja di Hebron dan mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Dari urapan 1
Dia diurapi pada waktu itu sekitar umur 15 tahun diperkirakan. Itu ada waktu 25 tahun sampai urapan yang kedua muncul. Ada masa tenggang waktu. Rupanya urapan yang pertama ini perlu diganti dengan urapan yang baru. Urapan untuk membawa dia pada kebesaran yang lebih besar. Haleluya. Jadi jangan puas juga dengan satu urapan. Saudara harus masuk di doa puasa untuk saudara cari urapan baru. Jangan sampai saudara kering oli saudara-saudara. Mesti kotreng DP bahan itu. Apa tuh DP jalia akan. Iyo pokoknya pasti opak tahu. Karena Nesta bilang mesti kotreng ini pastor deng tuh kotreng. Kita cuma tahu kita berapi berdoa akan mesin. DP alat DP apa tanin tahu DP cara kerja. Tapi oil memastikan engine bekerja. Urapan memastikan saudara punya kerohanian bekerja maksimal. Ada posisi-posisi yang sudah disiapkan Tuhan. Tapi kalau saudara punya oli kering, itu akan membuat saudara mogok secara rohani. Amin. Mungkin terang berikut musibah foto di motor next itu sebagai penanda bahwa orang selalu perlu urapan baru. Amin. Amin saudara-saudara. Orang perlu urapan baru. Dan di mana kita diurapi? Dalam doa dan puasa. Yang terakhir saudara-saudara. Berpuasa itu mematahkan kecanduan. Mematahkan kuk. Saya nggak tahu berapa banyak di antara jemaat ini yang kecanduan kepada hal-hal yang tidak benar. Yesaya 58 ayat 4 sampai 11. Kita baca aja. Dari tadi saya yang baca. Harus saudara yang baca supaya saudara ngerti puasa itu apa sih maksudnya. Oke? 1, 2, 3. Sesungguhnya kami berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Stop dulu sebentar. Jadi puasa itu bukan cuma tindakan permukaan. Yesaya bilang ini puasa yang sesungguhnya, oke? 1, 2, 3. Ayat 6. 1, 2, 3. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan, 1, 2, 3, akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah dan akan membaharui kekuatanmu. Garis bawahi, membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Habis? Habis.
berpuasa untuk mematahkan belenggu. Kita sadar gak sih bahwa kita sebenarnya manusia kita tuh punya keterikatan yang gak bagus. Keterikatan dengan rokok, keterikatan dengan perempuan nakal, keterikatan dengan pornografi, keterikatan dengan percabulan, keterikatan dengan bohong. Kayak berbohong lancar aja. Kita punya keterikatan yang saya tahu mungkin kita sudah berusaha untuk kalau boleh jangan dilakukan. Berdoa dan berpuasa akan menolong saudara terbebas dari ikatan-ikatan itu. Amin. Gak cukup cuma willpower. Tahu willpower ya? Kemampuan diri sendiri. Afirmasi tok. Gak bisa. Boleh afirmasi. Tapi yang sanggup melepaskan dari belenggu dan kuk itu hanya Tuhan. Amin. Di dalam doa dan puasa kita akan mematahkan dan membebaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan demikian. Kita masing-masing punya kecanduan yang melukai kita, yang kita tahu salah dan susah sekali. Kita mungkin sudah pernah mencoba melepaskannya tapi nanti balik lagi. Karena kita menggunakan willpower kita. Coba saudara libatkan Tuhan untuk melepaskan saudara dari kecanduan saudara. Minta Tuhan menolong engkau. Saudara akan lihat bagaimana belenggu-belenggu dibukakan. Saudara akan lihat bagaimana gemerincing belenggu-belenggu itu akan mengecil lagi dan saudara akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Ada kata yang menarik di dalam Yohanes 3 ayat 38. Gak kelihatan dalam bahasa Indonesia. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Versi King James-nya tercatat begini. He that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Apa yang terjadi ketika kita berpuasa saudara-saudara? Kita gak makan. Kita menguasai perut kita. Dan ternyata dari perut kita bisa mengalir rivers of living water. Tapi kapan? Bukan pada saat belly kita penuh. Bukan saat kita kenyang, pada saat perut kita lapar dan kita menahannya. Dan kita memutuskan untuk berdoa, kita memutuskan untuk nyandak mau seiyo tuh kemauan mau makan. Dan mengalahkan kemauan itu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Pada saat itu chains are broken, belenggu-belenggu dihancurkan. Yang mengalir adalah living water, river of living water. Sungai air kehidupan mengalir. Dan gak akan kita rasakan kalau perut kita penuh. Roh Kudus akan menguasai willpower kita untuk menghasilkan kita yang baru. Katakan amin. Saya tahu banyak di antara saudara ada yang bergumul dengan penyakit-penyakit generatif. Kenapa kita gak puasa untuk memutuskan hal itu? Saudara mungkin sudah divonis. Dan saudara mulai terikat. Kita hancurkan belenggu-belenggu itu. Amin. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan menuju arah yang Dia mau, yang sesungguhnya disediakan untuk kita. Saudara, gak akan merasakan bahagianya waktu saudara buka puasa. Kalau saudara gak menjalankan puasa. Ketika saudara selesai hari yang ke-40 gitu ya, dan saudara menang. Itu mau makan, bersyukurnya luar biasa. Orang yang berpuasa, lalu ketemu makanan, itu hati yang penuh dengan ucapan syukur itu tuh luar biasa bahagianya gitu ya.
Saudara mensyukuri setiap suapan itu tuh seperti benar-benar bermakna dan penting bagi saudara-saudara sekalian. Dan saudara tahu kita melakukannya dengan apa? Sayur pahit dan roti tak beragi. Kita nggak langsung babi putar saudara-saudara. Kita membukanya karena kita memaknai apa? Inilah Tuhan. Dan even saudara makan sayur pahit, saudara bersyukur kepada Tuhan. Even saudara makan roti tak beragi, saudara tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara menyadari betapa semuanya ini berharga dan penting. Saya sudah selesai satu season. Tuhan sudah menggurapi saya dengan urapan yang baru. Tuhan sudah memutuskan belenggu-belenggu saya. So, saya berdoa, saudara-saudara akan berpuasa. Dalam 40 hari kita puasa. Itu bukan 40 hari seperti Tuhan Yesus yang tidak makan dan minum. Itu berpuasa, itu yang saya bilang terserah saudara mau bagaimana. Gereja akan menunjukkan penuntunnya seperti apa. Tapi yang paling penting saudara menyatakan diri, saya mau berpuasa selama 40 hari. Untuk mengejar Tuhan. Selebihnya biarkan Tuhan mengubahkan engkau. Amin.